Ibu sangat bahagia memiliki kalian. Terima kasih anak-anak soleha sudah mau tinggal sama ibu. Ibu jadi nggak kesepian lagi. Kakak sama adik nggak usah khawatirin ibu. Insya Allah mulai besok ada yang bantuin ibu. Jadi ibu nggak akan terlalu capek. Fokus kakak dan adik belajar saja ya. Pinta Ibu Firda. Kiara sayang sekali sama ibu. Kalau ayah sama mama lihat, pasti mereka bahagia. Lihat Kiara dan Anggun gak kelaparan lagi. Bahkan sekarang Kiara dan Anggun sudah sekolah. Mama benar, Allah memang maha baik. Jika kita diuji tak perlu mengeluh, cukup sholat dan sabar. Ada Allah tempat kita untuk bersandar. Masya Allah, Suci, Bagas, betapa beruntungnya kalian memiliki anak-anak ini, ucap Ibu Firda dalam hati. Menikah puluhan tahun, Ibu Firda belum dikaruniai anak, membuat kehidupan rumah tangganya menjadi sepi, apalagi setelah kepergian suaminya. Beruntung Bu Firda memiliki toko kelontong dan kesepian teralihkan oleh kesibukannya berjualan. Setelah merawat anak-anak Suci, warung kelontongnya bertambah laris manis. Semenjak kedatangan mereka, Bu Firda merasa hidupnya lebih tenang, hangat, dan berkah. Loh, kok semuanya pada diam? Kenapa, Mah? Apa yang terjadi sebenarnya? Oh iya, kenapa Suci bisa di sini? Ucap Suci dengan sedikit terkejut. Enggak apa-apa nak, kami hanya terlalu bahagia melihat kamu siuman. Kamu habis kecelakaan dan kamu sudah koma selama 1 bulan nak. Apa yang kamu ingat terakhir kali sebelum kecelakaan nak? Jawab Ibu Maryam. Aduh, kepala saya sakit dok, ucap Suci. Jangan terlalu dipaksakan untuk mengingat Bu, pelan-pelan saja, ucap dokter. Dok, kenapa dengan calon istri saya dok? Tanya Sandi panik. Sebentar ya Pak, Bu, biar saya periksa dulu. Saya mohon Ibu dan Bapak menunggu di luar dahulu, pinta dokter. Setelah beberapa menit dokter memeriksa Suci, akhirnya dokter keluar dari ruangan Suci, lalu meminta Sandi untuk masuk ke ruangan dokter. Bagaimana dok, apa yang terjadi pada calon istri saya? Tanya Dani. Sepertinya calon istri Bapak mengalami amnesia, ucap sang dokter. Tolong berikan yang terbaik untuk calon istri saya, dok. Kami pasti akan memberikan yang terbaik, Pak, guna kesembuhan calon istri Bapak. Baiklah dok, terima kasih banyak. Sama-sama Pak, sambil menunggu pasien keluarga, pasien boleh membantu melakukan terapi dengan membawa alat-alat pribadi pasien, seperti foto seseorang ataupun apapun yang bisa merangsang. Sampai sini apakah ada yang mau Bapak tanyakan lagi? Kira-kira kapan ya dok calon istri saya akan sembuh? Tanya Sandi sedikit khawatir. Perbaikan pada amnesia biasanya dapat terjadi setelah kurang lebih 6 sampai 1 tahun. Pada kondisi tertentu amnesia tersebut bisa bersifat selamanya, tergantung dari segi seberapa parah kerusakan pada otak pasien. Sandi tergugu mendengar penjelasan dokter, antara bahagia karena Ana lupa akan luka yang pernah Sandi berikan padanya, atau rasa bersalah karena ini semua terjadi karena kecerobohannya. Sementara di tempat lain, Kiara, kenapa kamu melamun nak? Adikmu sudah tidur, tanya Bu Firda. Kiara kangen mama Bu, kangen banget. Kiara menangis tanpa bersuara. Sabar ya sayang, walau mama lagi gak bareng-bareng sama kita, kan ibu selalu temani Kiara dan juga Anggun. Insya Allah ibu akan berusaha jadi sebaik mama kalian. Bu Firda mengecup kening Kiara. Terima kasih banyak Bu Firda, sudah sangat baik menjaga dan merawat kami ya Allah. Tapi kenapa rasanya tetap berbeda? Maafkan Kiara ya Allah jika Kiara tidak bersyukur. Tapi Kiara benar-benar merindukan mama. Rindu duduk di bangkuan mama, rindu dengan masakannya, rindu dengan pelukannya, rindu dengan omelannya. Ucap Kiara dalam hati. Loh kok makin sedih nak?
Tanya Bu Firda malah membuat air mata Kiara mengalir lebih deras lagi sampai sesenggukan. Sabar ya anak solehanya Mama, Suci dan Ayah Bagas. Lebih baik sekarang Kiara ambil air wudhu dulu ya. Setelah itu kita sholat sunnah 2 rakaat, lalu doakan Mama supaya dimanapun Mama berada, Mama selalu sehat dan selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah. Minta pada Allah agar membuat Mama pulang, karena Allah Sang Maha Pembolak-balik hati. Allah yang menggerakkan hati Mama. Semoga Mama merasakan rindunya Kiara dan Anggun hingga membuat Mama pulang menemui kalian. Sementara di rumah sakit, Suci masih mengobrol dengan ibunya. Mah, perasaan Suci kok nggak enak banget ya Mah? Seperti ada yang mengganjal. Entah apa, ungkap Suci. Coba Suci perbanyak istighfar. Sandi masuk ke dalam ruangan Suci. Gimana San? Apa kata dokter? Tanya Bu Firda tak sabar ingin tahu keadaan Suci. Nanti ya Ma, besok kita omongin lagi. Malam ini biar Sandi yang temani Suci. Mama pulang saja sama Dika, pinta Sandi. Mengubah rencana yang tadi sempat mereka sepakati. Tanpa banyak bertanya, Bu Firda menganggukkan kepalanya, memahami keadaan anaknya yang sedang bingung. Jangan lupa sholat ya sayang, minta petunjuk Allah. Bu Firda berbisik sembari mengusap bahu Sandi agar Dani merasa tenang. Suci kebingungan melihat tingkah ibu dan anak yang ada di hadapannya seperti sedang menutup-nutupi sesuatu. Tapi Suci hanya diam saja sambil terus memperhatikan mereka. Besok Dika kesini lagi. Mbak mau dibawain apa? Tanya Dika mencoba mengalihkan kecanggungan yang sedang dihadapi kakaknya. Suci tidak menjawab Dika. Kapan kita kecelakaan? Apakah sepulang dari kedai? Tanya Suci penasaran. Iya, Mbak Suci sama Mas Sandi kecelakaan sepulang dari kedai. Dika yang mencoba menjawab. Sementara Sandi hanya diam seolah bingung pada apa yang sedang dialami. Seolah tak percaya dalam benaknya berkecambuk berbagai macam pertanyaan yang tak mampu ia jawab. Apakah ini memang jalan Tuhan mempertemukan mereka kembali? Apakah sesungguhnya mereka berjodoh? Tapi bagaimana kalau Suci sudah berkeluarga? Bagaimana dengan keluarga Suci nanti? Apakah Suci sudah memiliki anak? Suci lupa akan masa lalunya, bahwa Sandi pernah mengkhianatinya hingga membuat Suci pergi meninggalkannya. 10 tahun lamanya Sandi diselimuti rasa bersalah. 10 tahun juga dia merindukan kekasihnya itu. Selama itu pula Sandi menghukum dirinya sendiri untuk tidak menikah dengan siapapun. Sandi hanya menghabiskan waktu mengurus bisnis yang mereka rintis bersama dari nol. Setelah kepergian Suci, Sandi baru sadar betapa berharganya Suci untuknya. Sandi sangat mencintai Suci. Apakah ini kesempatan baik Sandi untuk menikahi Suci? Tapi bagaimana jika suatu saat ingatan Suci kembali?